warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed New Year 2021, the year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14, waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April, itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober November, itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini, di mana tidak ada hujan. Kota yang panas tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika, seperti saya katakan tadi, sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan, saudaraku, terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14, akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat, saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya Bani Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta, dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka akan membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita, tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkaulah kami yang luar biasa. Dan Kau selalu dekat dengan kami. Kau sahabat kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Salam pemirsa, Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Saya Pendeta Heruyono dari Kota Blitar mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021 bagi seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia Rock di Kota Kudus.
Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Agar melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat baru untuk menjalani tahun ini dan mengakhiri dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, pembacaan teks firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Demikian firman Tuhan. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Gereja Betel Indonesia Rock Kota Kudus, berdasarkan teks pembacaan kita, saya akan menyampaikan tentang reproduction sebagai bukti kedewasaan iman. Hidup memang harus terus berlanjut untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Sekalipun ada banyak kesulitan dan tantangan yang harus kita hadapi. Kesulitan dan tantangan harus dianggap lumrah. Itu hal yang biasa sebagai bagian dari proses untuk bertumbuh dan berbuah. Bagian dari kedewasaan iman kita. Nah, seperti apa reproduction sebagai bukti kedewasaan iman? Yang pertama, bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sesuai sifatnya yang merancang setiap orang dengan masa depan yang baik. Hanya bagaimana manusia merespon rancangan Tuhan. Sebab kalau kita melihat waktu Alkitab dalam kitab Taurat mengisahkan dalam Kejadian pasal pertama dan pasal kedua, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, hari pertama dievaluasi baik, hari kedua baik, sampai hari keenam baik. Itu yang tidak menginformasikan kepada kita, Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk manusia, dinilai baik. Dan manusia ditempatkan di Taman Eden, taman yang sungguh indah, dengan segala kebutuhan kelengkapan manusia sudah tersedia. Nah, dengan bukti yang demikian ini, Allah yang maha baik itu tidak muncul sesuatu yang buruk dari dalam dirinya. Karena itu dalam teologi kita, dalam pemahaman ajaran Alkitab kita, Allah tidak pernah menciptakan iblis atau setan untuk menggoda manusia. Sebab bagaimana mungkin Allah yang maha baik itu muncul gagasan yang buruk bahwa manusia ditempatkan di satu tempat dan Tuhan menciptakan setan dan iblis untuk menggoda manusia agar manusia jatuh dalam dosa. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang maha kasih, maha murah itu adalah Allah yang tidak menciptakan setan atau iblis untuk menggoda manusia. Nah, dalam ayat yang kita baca, dalam ayat yang ke-70, ada frasa yang mengatakan dipilihnya Daud. Nah, kata dipilih di situ menggunakan kata baukar, yang artinya dipilih sekaligus ada pengujian agar memiliki fungsi kontrol. Secara umum, presiden terpilih akan memilih staf-stafnya, dalam hal ini menteri. Dan menteri dipilih, diberikan mandat, tapi presiden punya fungsi kontrol. Satu kementerian akan diberikan anggaran
sekian triliun. Maka presiden dalam fungsi kontrolnya akan melihat dalam setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, berapa anggaran yang dapat diserap dalam program-program untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya 20% sudah 3 tahun atau 4 tahun, itu menteri sama sekali tidak bekerja. Tapi kalau anggaran bisa terserap 60-70% dari anggaran yang disediakan, menteri itu bekerja. Tinggal presiden akan mengontrol bagaimana laporan dana yang terserap 70% dengan bukti yang ada di lapangan. Dan ini fungsi kontrol. Nah, demikian juga kita dipilih oleh Allah. Tidak saja untuk diselamatkan, tetapi ada tanggung jawab, ada mandat yang dipercayakan kepada kita. Dan Allah tetap mengontrolnya. Sejauh mana kita melaksanakan tugas itu. Sebab kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa kita ini dipilih bukan lalu hidup mau seenaknya sendiri. Sebab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa kamu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Tapi tidak saja dipilih, tapi juga dikatakan bangsa yang kudus. Jadi ada pemanggilan, pemilihan, tetapi juga ada kriteria di mana umat pilihan ini hidup dalam standar yang Allah mau. Dan tentu Allah di situ tetap mengontrol setiap kita orang percaya sebagai orang-orang pilihannya. Nah, Israel dipilih tidak lepas dari proses pembentukan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu teks dalam kitab Taurat menyatakan sebenarnya ada jalan yang cukup pendek untuk menuju Kanaan. Tetapi Allah tidak melewati jalan yang pendek, tetapi Allah membawa berputar. Karena apa? Karena teks itu mengatakan jangan-jangan mereka menghadapi persoalan itu mereka akan mundur. Maka Allah membawa dalam satu proses supaya mereka mendapatkan kekuatan. Dan Allah tetap mengontrol di sana. Makanya catatan 1 Korintus pasal 10 itu kegagalan umat Israel. Di mana mereka bersungut-sungut, tidak menyadari bahwa dia dipilih oleh Allah. Dan Allah yang memilih, Allah yang bukan membiarkan begitu saja. Dan faktanya kalau kita lihat perjalanan umat Israel, Allah memelihara mereka. Setiap pagi mana diturunkan untuk makan. Dan kadang-kadang mereka membutuhkan daging, burung puyuh didatangkan. Membutuhkan air, dari batu air dikeluarkan. Dan itu bentuk pemeliharaan Allah. Karena pemilihan itu tadi. Tapi dalam fungsi kontrolnya, kalau kita baca dalam Wahyu 3 ayat 19, di sana dikatakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Tapi karena Allah itu mengasihi kita, disebutkan di sana, barang siapa yang kukasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi pemirsa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita sebagai orang percaya di sini untuk menghasilkan sesuatu karya produktif baik dalam ibadah maupun pelayanan kita bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Dan kita punya talenta, kita punya karunia, dan semua itu dilengkapi kita dalam rangka apa? Menghasilkan karya, sehingga melalui hidup kita banyak orang lain yang diberkati Tuhan. Yang kedua, mengevaluasi diri dalam mencapai target. Memiliki tujuan dalam manajemen itu harus realistis, harus dapat diukur. Dan orang-orang yang studi manajemen, saya kira ini hal yang umum bisa diketahui. Sebab kita untuk mencapai target, ya, Tuhan memberi ruang kepada kita, memberi waktu kepada kita, memberi kemampuan kepada kita. Nah, kita tetap harus fokus kepada target itu. Kalau tidak, maka kita akan terhambat dan bisa saja gagal fokus
tidak mencapai target yang ditentukan. Nah, ayat kita dikatakan dalam ayat yang ke-70 tadi, ya, bahwa hambanya diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba, diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Kita lihat tadi ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, dipanggil, ya, dari antara kandang kambing. Nah, dengan misi apa? Untuk menggembalakan Yakub. Tapi tidak berhenti menggembalakan Yakub, umat Allah dan Israel miliknya. Kata Yakub dan Israel ini harus dirujuk dalam kitab Kejadian. Pada saat Yakub mudik pulang ke kampung halamannya setelah sekian lama mengabdi pada paman yang bernama Laban, dia membayangkan Esau yang tinggi besar, yang berbulu, yang beberapa tahun lampau dia tipu untuk diambil hak kesulungannya. Yakub berpikir tidak memiliki kemampuan berhadapan dengan Esau kakaknya. Dan di sungai Yabok itulah Allah mewisuda dari nama Yakub menjadi Israel. Nah, kita lihat tadi bahwa dipanggil dari balik kandang kambing domba dan mengembalakan Yakub umat Allah, tetapi meningkat menjadi Israel. Nah, kita melihat di sini ada tahapan, ada progres yang terus berkembang, dan itu tuntutan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita diminta untuk selalu mengevaluasi diri, dari mana kita berangkat, diselamatkan, dan capaian yang telah diperoleh. Jadi di sini tidak cukup kita hanya sekedar minggu datang beribadah dan pulang, minggu datang beribadah dan pulang, minggu ikut streaming dan selesai. Tapi Allah menuntut ada sesuatu, ada progres di mana produktivitas kita ini meningkat. Apakah dalam ibadah-ibadah kita, kualitas bagaimana sikap hati kita beribadah, atau waktu kita melayani, bagaimana kita juga membawa jiwa untuk diselamatkan. Ini produktivitas iman kita yang dituntut oleh Tuhan. Nah, pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya coba menyitir atau mengambil 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku bukan pelari tanpa tujuan, dan tinjuku tidak sembarangan memukul. Artinya betul-betul sudah diperhitungkan dengan segala konsekuensinya. Sebagai seorang pelari, bisa saja suatu saat dia jatuh dan lecet-lecet, bahkan luka, bahkan berdarah-darah. Tapi karena ada goal, ada target yang sudah dicapai, dia berdiri, dia berjalan lagi. Tinju juga demikian, ya. Artinya dia ikuti permainan itu. Karena ayat 27, jangan sampai aku yang sudah berkhotbah mengajar, aku sendiri ditolak. Ditolak dalam Alkitab New International Version menggunakan diskualifikasi, tidak memenuhi syarat. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Targetnya apa? Goalnya apa? Yang menarik begini, saya lupa tanggalnya berapa, tapi itu kalau tidak salah hari ulang tahun militer. Lalu diadakan lomba berenang untuk menyeberangi laut atau Selat Sunda, dan banyak pengikutnya, bahkan konon dari luar negeri. Saya membaca informasi ini dari Jawa Pos. Nah, hadiahnya cukup fantastis pada waktu itu. Mobil yang baru, ya, ngetren, yaitu Expander.
Ya. Yang menarik saya bukan hadiahnya, tapi bagaimana pemenang ini waktu diwawancarai, apa tantangan terberat Anda waktu berenang? Yang pertama dia bilang ubur-ubur. Waktu dia bilang ubur-ubur saya mengerti, dan itu tempatnya di laut, kalau dia berenang bertemu dengan ubur-ubur, oke. Yang mengejutkan saya adalah yang kedua, dia bilang apa? Ngantuk. Saya rasanya tidak masuk akal, tapi itu yang bercerita adalah yang memenangkan lomba berenang itu ngantuk. Ya, Anda bayangkan, ini orang aktif berenang di air ngantuk, tapi dia bisa bertahan untuk memenangkan pertandingan. Karena apa? Ada goal, ada tujuan. Nah, kalau berenang di air aja ngantuk, apalagi jemaat duduk di gereja ber-AC, tempat duduk yang nyaman, ada ini streaming, mungkin sambil bersandar dengarkan khotbah saya, lalu saya bisa tertidur dan ngantuk. Dan itu bisa saja terjadi, dan kita bisa berargumen dengan berbagai macam cara. Oke. Tapi dalam konteks ini kita tidak fokus. Kalau kita punya tujuan, punya goal, punya sasaran, hambatan-hambatan tadi tidak akan kita persoalkan, karena kita punya tujuan yang jelas. Ya. Nah, dalam Amsal pasal 26 ayat 13 di sana dikatakan, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Yang dilihat apa? Masalahnya. Bukan goal, bukan tujuan. Ngapain di jalan, maka ngapain di lorong? Kalau orang berjalan di lorong atau di jalan, tentu punya tujuan. Tapi kalau yang dipersoalkan adalah masalah, dia akan gagal sampai di tujuan. Mungkin yang paling sederhana begini, pemirsa, Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu kalau mau makan, apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Ada yang di sini mau makan lalu mikir begini, saya nanti kegigit, kecokot. Saya nanti makan jangan-jangan seralapan, kesedak. Lalu saya tidak bisa bernafas, lalu saya dibawa ke UGD dan mengambil tindakan yang seterusnya dan seterusnya. Saya kira pengalaman saya dan banyak orang kalau makan, kita tidak mikir mau kecokot atau mau kesedak lalu dibawa ke UGD. Kita makan saja karena kita punya tujuan waktu mau makan. Ya. Nah, kalaupun harus kegigit, kecokot, atau selalapan, kesedak sekalipun, kita melihatnya ini bagian dari proses untuk tujuan di mana kita makan. Nah, di sini coba apa isu yang penting di situ? Apa kalau saya panggil orang, tolong mas, ini mas, tak kasih tahu berita penting. Lalu dia bilang, beritanya apa Pak Heru? Lalu saya bilang, saya tadi makan kegigit. Itu isu yang penting. Orang ini akan nggak nyaman dengan isu yang diberikan. Gitu aja disampaikan dan itu dia bilang itu lumrah Pak Pendeta. Orang makan kegigit, orang selalapan itu hal yang biasa. Nah, ini bisa diproyeksikan kemanapun. Ya. Kalau saya berkata bahwa saya disakiti oleh Pak Bejo, oleh Pak Sastro, apakah itu isu-isu yang penting? Kalau orang melihat ke gereja dan dia melayani, tujuannya jelas. Kalaupun dia harus tersinggung, tidak nyaman dengan satu yang lain, kalau itu bagian dari proses untuk mencapai tujuan, untuk mencapai target, untuk mencapai goal, itu bukan isu penting. Isu pentingnya adalah goal, tujuan yang tidak kita capai itu. Seberapa progresnya, seberapa pertumbuhan perkembangannya, seberapa produktivitas yang kita capai untuk mencapai ke sana. Jadi pemirsa, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini mari kita terus mawas diri, mengevaluasi diri, sejauh mana peningkatan yang kita capai, baik dalam beribadah maupun melayani Tuhan untuk mencapai target dan goal kita. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang bisa diandalkan. Nah, hidup dalam dunia ini kompetisinya sangat ketat.
Dan kalau saya katakan hukum rimba tetap berlaku. Dan hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Itu berlaku sampai hari ini. Tapi kekuatan di sini kekuatan bukan kekuatan okol, tapi adalah kekuatan akal, kekuatan spiritual. Dan siapa yang kuat dalam hal yang saya sebutkan tadi, dia yang akan memenangkan pertandingan di dunia ini. Dan di dunia sekuler orang mengerti kok istilah IQ, EQ, dan SQ. EQ berhubungan dengan intelijen, kecerdasan. EQ berhubungan dengan emosional. Ya. SQ berhubungan dengan spiritual quotient. Orang tidak hanya cukup cerdas tapi emosinya tidak terkendali, tapi juga membutuhkan kerohanian, iman, kecerdasan, iman yang memadai. Kalau orang memiliki tiga hal ini, dapat dipastikan dia adalah orang yang produktif dalam situasi apapun. Ayat kita mengatakan begini, ayat 72 kita baca. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan apa? Kecakapan tangannya. Haleluya. Ini hal yang menarik Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita dua hal yang penting. Ketulusan hati, bicara soal integritas, dan juga bicara soal kecakapan tangan, keterampilan, skill. Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan untuk menjadi orang yang produktif di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Jadi kita harus hidup dalam keseimbangan. Makanya Matius pasal 22 ayat 37 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan dengan segenap apa? Akal budimu. Jadi antara hati bicara soal iman, spiritualitas kita, dan intelektual kita, keterampilan kita. Ini dua hal yang tidak bisa diabaikan salah satunya. Dalam bagian lain Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau orang tulus saja tapi tidak cerdik, nampak bodoh. Ya. Tetapi kalau orang cerdik tapi tanpa ketulusan, saya kira akan begitu banyak orang dirugikan, dan dia sendiri akhirnya akan rugi dengan kecerdikannya tanpa ketulusan itu. Jadi pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang itu memiliki ketulusan hati, integritas, dan juga memiliki skill, memiliki keterampilan, kepandaian, maka ini akan memunculkan kepercayaan bagi siapapun, dimanapun dia berjumpa dengan orang. Jadi orang percaya kepada kita tergantung seberapa kita memiliki integritas, memiliki sikap dalam ketulusan hati kita, dan seberapa cerdas, seberapa kita memiliki keterampilan. Kalau kita memiliki keduanya, maka orang dapat percaya kepada kita. Jadi ini yang Tuhan kehendaki dalam teks kita ini. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya membangun kepribadian ini kita, sehingga kita bisa diandalkan. Ya, makanya pentingnya kepribadian ini. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3:16, di sana dikatakan bahwa tidak tahukah bahwa kita ini perlu dibangun karakter kita. Karena di sana dikatakan bahwa firman Allah yang diwahyukan, yang diilhamkan, yang dinafasi oleh Allah dari kata theopneustos bermanfaat untuk apa? Mengajar. Pentingnya kita mendapatkan ajaran supaya kita mendapatkan basic dasar yang kuat, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan isu-isu yang tidak penting. Pengajaran. Firman juga bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita mendengar firman lalu kita
kesalahan kita itu diungkap oleh firman Tuhan, kita jangan sakit hati, kita jangan marah. Kalau ada orang ke gereja marah karena mendengar firman yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, dia salah masuk. Harusnya di kafe, masuk ke warung, atau pergi ke tamasya kemana. Tapi kalau masuk gereja dengan firman, fungsi firman tidak saja mengajar, tapi menyatakan kesalahan. Dan memperbaiki kelakuan. Nah, jadi moralitas kita, nilai-nilai moral kita dibangun oleh firman. Yang keempat, memerdekakan, artinya mengajar pada kebenaran. Nah, kalau kita diajar dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu kata Yesus. Merdeka di sini, kita tidak perlu takut dengan kebenaran hidup kita yang kita peroleh dari Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menakutkan, ancaman apapun. Karena kita meyakini kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kemerdekaan yang luar biasa. Haleluya. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini, dalam memiliki kepribadian di mana kita membangunnya, setia dengan tanggung jawab dan tetap taat dalam proses pembentukan Tuhan. Ya, kita tetap mengikuti bagaimana Tuhan membentuk kita. Nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang memimpin kita untuk sampai kepada kepribadian yang seperti firman Tuhan katakan, kita adalah man of God, manusia Allah. Tentu memiliki kepribadian yang tangguh, yang siap berkompetisi di tengah-tengah zaman yang sangat ketat ini. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang produktivitas kita terus ditingkatkan sebagai bukti kedewasaan iman, kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang yang diberikan tanggung jawab, dipanggil dan diberi mandat untuk melakukan tanggung jawab. Dan tidak hanya sekedar di situ, kita perlu mawas diri, mengevaluasi diri untuk sejauh mana target goal yang kita capai. Kita tidak mempersoalkan masalah. Masalah itu di mana aja selalu ada selama kita hidup. Tetapi seberapa jauh tahapan yang kita tingkatkan produktivitas hidup kita untuk mencapai goal, mencapai target yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita diberikan talenta, kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Dan juga bagaimana kita memiliki pribadian yang bisa diandalkan di tengah persaingan yang sangat ketat, tantangan yang tidak mudah ini. Memiliki kepribadian yang kuat adalah bagaimana kita memiliki sikap untuk hidup dalam ketulusan hati, memiliki keterampilan, kecerdasan. Dan kita harus terus mengasah itu semua. Dan kalau dalam prinsip-prinsip yang seperti ini, maka kita akan mencapai sebagai pribadi yang produktif. Dan produktivitas kita inilah yang akan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa buat jemaat Gereja Betel Indonesia Rock Kota Kudus, dimanapun mereka mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati. Biarlah setiap firman yang dapat ditangkap merupakan benih yang akan bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, jemaat menjadi pribadi-pribadi yang produktif, yang menghasilkan buah. Baik di tengah-tengah ibadah mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka. Walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan, mereka tetap fokus pada goal, pada tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Dan biarlah menjadi pribadi-pribadi yang tetap tangguh karena dapat diandalkan. Baik iman mereka, kejujuran mereka, maupun juga keterampilan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat dimanapun berada.
Kalau mereka waktu menyaksikan siaran ini dan mereka dalam keadaan yang sakit, Engkau dokter di segala dokter, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus diberikan kekuatan, yang mengalami percobaan, tantangan, kesulitan, baik masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, berbagai macam persoalan, dalam nama Yesus Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih, memberkati hambamu Bapak Gembala bersama istri dan seluruh penata layanan. Tuhan berkati, terus pakai untuk membawa gerejamu menjadi gereja yang terus produktif untuk dalam rangka kelebaran kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat jamahan-Mu, buat mujizat-Mu, buat penyertaan-Mu untuk kami menjalani tahun ini dan mengakhirinya dengan kemenangan karena Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Meski